Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka meskipun melalui virtual akun Zoom meeting. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan panjang umur kepada kita semua. Untuk materi selanjutnya, tema yang akan kita bahas mengenai macam-macam syahid. Untuk hadis akan dibacakan oleh Saudara Saiful Anwar. Bentar. Baik, ini saya akan membacakan hadis tentang macam-macam syahid. Hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Sumiyyi an Abi Sholihin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada usna saukin ala tariqin fahrahu fasyakarallahu lahu faghfara lahu wa qala syuhada'u khamsatun mat'unu wal mabtunu wal ghariqu wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah azza wa jalla. Rawahu Muslim. Untuk terjemahnya, menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sumi, dari Abi Sholih, dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan memberi ampunan untuknya. Beliau melanjutkan, para syuhada itu ada 5. Orang yang mati akibat penyakit taun, orang yang mati sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 4940. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk penjelasan syarah hadis akan dijelaskan oleh Syifa Wihardi. Selanjutnya adalah hadis. Kalimat tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Dalam hadis menunjukkan keutamaan menyingkirkan bahaya dari jalanan. Perbuatan ini termasuk ke dalam cabang-cabang iman yang paling rendah. An-Nawawi saat mensyarah hadis ini menyebutkan beberapa arti dari kata al-mabtun. Di antaranya adalah penderitaan sakit perut, yaitu diare, penderitaan edema atau busung air, orang yang membusuk perutnya, atau orang yang mati karena sakit perut secara umum. Adapun kata al-gharik adalah orang yang mati tenggelam di air, dan kata syahibul had adalah orang yang mati tertimpa reruntuhan. Para ulama berpendapat bahwa kondisi-kondisi kematian dalam hadis di atas dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah karena keganasan dan kesakitannya yang luar biasa yang ditimbulkannya. Maka syahid di sini selain yang gugur di medan perang adalah mereka di akhirat kelak akan mendapat pahala seperti para syuhada yang gugur di medan perang, meskipun di dunia mereka dimandikan dan disalatkan. Orang yang mati syahid terbagi menjadi 3 macam. Pertama, syahid di dunia dan akhirat, yaitu orang yang terbunuh dalam perang melawan orang-orang kafir. Kedua, syahid di akhirat, yaitu mereka yang disebutkan dalam hadis di atas. Ketiga, syahid di dunia, bukan di akhirat, adalah mereka yang haus akan harta rampah perang atau ghanimah, atau mati saat lari dari medan perang.
Kurang lebihnya seperti itu, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pelajaran yang dapat dipetik akan disampaikan oleh Sri Mariati. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang dipetik dari hadis di atas memasukkan mat'un atau orang yang meninggal karena wabah ta'un ke dalam kelompok syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Maka berdasarkan hal tersebut, orang muslim yang meninggal akibat COVID-19 tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan menjadi mat'un. Namun menurut Imam An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat. Berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang yang syahidnya di dunia dan di akhirat. Kembali kepada moderator. Yang terakhir untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Puput Ananda. Silakan Puput. Baik, dari sekian banyaknya penjelasan, baik itu dari hadis, syarah hadis, pelajaran yang dapat dipetik, sekarang saya akan menyimpulkan materi pada kali ini. Sejarah akan terus berulang, hanya tokoh-tokohnya saja yang berbeda. Umat Islam dari dulu hingga kini menjadi saksi berbagai jenis wabah dan bencana, karena dengan itu manusia yang berpikir akan mengambil banyak hikmah dan pelajaran. Di antaranya hikmah yang dapat dipetik dari pandemi COVID-19 ini adalah timbulnya kesadaran diri masyarakat menjadi mentaati aturan pemerintah untuk melaksanakan physical distancing atau jaga jarak, menjauhi wilayah zona merah, dan mematuhi standar kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Hikmah lainnya adalah keyakinan dan akan pahala yang kita dapatkan jika bersabar dari virus ini, dan sikap tawakal kepada Allah dengan menyerahkan sepenuhnya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita hanya kepada Allah sebagai wujud iman terhadap Quran Allah. Wallahu a'lam. Semoga kita semua dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan dijauhkan dari wabah, dan semoga Allah selalu melimpahkan kesabaran, kesehatan kepada kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Silahkan Saudari Nopian Nursibah. Alhamdulillah, materi telah kita sampaikan semua. Terima kasih untuk peserta yang telah berpartisipasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.